Shalom, selamat berjumpa kembali dalam acara Obsesi Hati, obrolan seputar suami istri yang sehat dan rohani. Bersama saya Leo Sumampo dan saya Fitri Sumampo Sitorus. Baik, malam ini kita kembali ke studio. Senang ya, bisa boleh melayani kembali di Obsesi Hati di episode yang sudah ke-97. Wow. 3 episode lagi mencapai 100 episode, luar biasa penyertaan Tuhan ya. Betul. Dan malam ini juga judul pembahasannya juga berhubungan dengan special event ya yang baru berlalu kemarin yaitu mengenai Paskah. Apa judulnya? Judul besarnya Makna Paskah bagi Keluarga. Makna Paskah bagi Keluarga. Dan kita nantikan saja pembahasannya akan dibawakan oleh narasumber kita dari North Carolina, Amerika Serikat. Betul. Keluarga pendeta dan Ibu Pendeta Kuntaraf ya. Baik. Sebelumnya kita akan membaca ayat tema yang terdapat di dalam Imamat 23 ayat 5. Imamat 23 ayat 5, demikian firman Tuhan. Dalam bulan yang pertama, pada tanggal 14 bulan itu, pada waktu senja, ada Paskah bagi Tuhan. Mari kita sama-sama tunduk kepala dan berdoa. Bapa di surga, puji syukur atas segala berkat kasih karunia yang Kau berikan kepada kami. Pada kesempatan ini, kami dapat berkumpul kembali untuk mengikuti acara Obsesi Hati. Tuhan kiranya berkenan untuk acara ini dari awal hingga akhirnya. Berkati narasumber kami, Pendeta dan Ibu Pendeta Kuntaraf yang akan membawakan materi bagi kami masing-masing. Berkati semua yang bertugas, tim Hope Channel, berkati semua jaringan, internet, dan segala peralatan yang dipakai agar semuanya dapat berfungsi dengan baik. Dan kami berdoa khususnya untuk para pemirsa yang menyaksikan acara ini, agar juga mendapatkan berkat daripada Tuhan saja. Terima kasih Tuhan atas segala berkat-Mu. Jadilah kehendak-Mu atas kami, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Kembali kami mengingatkan kepada para pemirsa Hope Channel Indonesia, khususnya Obsesi Hati, yang saat ini sedang menyaksikan acara ini. Saudara jangan ragu-ragu untuk mengirimkan pertanyaan saudara. Kalau saudara punya pertanyaan, saudara bisa kirimkan ke nomor call center dari Hope Channel Indonesia, nomornya ada di layar kaca Anda. Atau saudara juga bisa mengetiknya di kolom chat dari media sosial pada Hope Channel, yaitu di Facebook dan juga YouTube. Saudara tidak usah cantumkan nama saudara, cukup pertanyaan yang saudara ingin tanyakan. Juga diingatkan acara Obsesi Hati atau Hope Channel Indonesia saudara bisa saksikan secara live streaming melalui IndiHome Channel 870 atau melalui parabola juga satelit MP-SAT frekuensi 3973 MHz, atau saudara juga bisa masuk melihatnya melalui website daripada Hope Channel, yaitu hopechannel.id, di mana aplikasinya dapat saudara unduh atau download dari Play Store atau App Store, dan saudara bisa menikmati siaran Hope Channel Indonesia selama 24 jam. Saat ini kita akan menyapa narasumber kita yang ada di North Carolina, Amerika Serikat. Shalom pendeta dan Ibu Pendeta. Shalom pendeta dan Ibu Pendeta. Halo Leo dan Fitri. Selamat malam di Indonesia. Selamat malam seluruh pemirsa. Ya, selamat berjumpa. Selamat pagi di North Carolina, Amerika. Dan terlihat serasi sekali pakaiannya pendeta dan Ibu Pendeta, luar biasa. Ya, ini pasti dari timur ini. Iya. Mungkin karena spesial event Paskah ya. Tapi kita sudah tidak sabar nih mendengarkan pembahasannya ya. Betul. Jadi silakan pendeta dan Ibu Pendeta untuk menyampaikan pembahasannya. Silakan. Baik, selamat malam pemirsa yang berbahagia di mana saja berada. Banyak orang yang bertanya-tanya mengenai masalah Paskah. Dan banyak yang menganggap bahwa Paskah itu adalah satu rutinitas ya. Orang biasanya tidak ke gereja pada hari minggu-minggu biasa, tapi kalau Paskah akan datang ke gereja. Jadi banyak orang ke gereja itu kapan? Hanya 2 kali setahun. 2 kali setahun. Paskah dan hari Natal ya, dan sebagainya. Nah, sebetulnya apa artinya makna Paskah bagi keluarga? Kita coba lihat untuk orang-orang Yahudi atau orang-orang Israel selalu diingatkan apa yang tertulis dalam Imamat 23 ayat yang kelima.
Ya, ini sudah dibacakan tadi oleh Fitri dalam bulan yang pertama pada tanggal 14 bulan itu pada waktu senja ada Paskah bagi Tuhan. Jadi kita dapatkan ini adalah berdasarkan Alkitab. Nah, sekarang ayat ini kenapa disebut Paskah tersebut? Oke. Nah, kalau kita coba lihat kepada statistik di Amerika, umumnya orang Kristen ke gereja kapan? Kalau pada masa pandemi hanya 39%. Sedangkan kelompok evangelical Sekitar 52%. Tapi umumnya sekitar 62% dalam keadaan normal. Cuma sekarang mereka agak takut-takut gitu. Iya, begitu. Tetapi kalau waktu datang ke gereja, artinya waktu Paskah, wah banyak orang yang datang ke gereja. Oke. Nah, sebetulnya apa arti daripada Paskah ya? Nah, kita coba lihat arti Paskah dalam bahasa Ibrani, ya disebut hak Pesah, atau dalam bahasa Latin disebut Paskah, ya. Yunani itu ya Paskah. Ya, ini merupakan sebuah perayaan penting dalam liturgi gerejawi Kristen. Pada Perjanjian Lama dikatakan jika Paskah adalah tanda saat Tuhan lewat rumah-rumah Israel di Mesir yang bisa menyelamatkan. Ya, jadi dalam bahasa Inggris disebut Passover. Jadi pas artinya lewat. Ya, siapa yang lewat? Itu adalah para malaikat yang membunuh kepada orang-orang Mesir yang tidak mempunyai tanda di palang pintu mereka yang ada gambar adanya darah domba, ya. Jadi kalau tidak ada darah domba itu, maka anak sulungnya akan mati. Tetapi bagi mereka yang punya ada tanda di darah tersebut, maka ia akan hidup. Jadi malaikat itu akan pass over. Ya. Jadi akan lewat begitu saja. Nah, kita lihat sebetulnya ini berdasarkan kepada Keluaran pasal yang ke 12, apa yang dikatakan lebih lanjut. Ya. Maka haruslah kamu berkata, itulah korban Paskah bagi Tuhan yang melewati rumah-rumah orang Israel di Mesir. Ketika ia menulahi orang Mesir, tapi menyelamatkan rumah-rumah kita. Lalu berlututlah bangsa itu dan sujud menyembah. Apa enggak berterima kasih? Ya, lihat, waduh, anak yang sulung pertama itu masih hidup. Karena mereka percaya dan taruh itu darah di ambang pintu. Jadi dengan demikian, maka kita lihat arti yang sangat penting di sini, ya. Dalam Perjanjian Lama, Paskah memiliki makna pembebasan umat Israel dari Mesir, ya. Sebab sesudah ini peristiwa terjadi, kemudian waktu itulah Firaun langsung katakan, kamu keluar, tinggalkan. Sebab mereka sudah mengalami begitu banyak sekali tulah, ya. Jadi sejalan dengan makna Paskah dalam Perjanjian Lama ini, Paskah dalam Perjanjian Baru bermakna pembebasan umat manusia dari dosa. Arti Paskah dalam Perjanjian Baru menunjukkan kasih, anugerah, dan kuasa Allah yang luar biasa. Nah, hal yang sangat penting, ada beberapa poin yang sangat penting, ialah pada saat keluar, kita ingat Musa membawa orang Israel itu melalui Laut Mati, ya, dari Mesir. Kemudian mereka bisa jalan, ya, oleh sebab laut itu menjadi kering, ya. Jadi ini peristiwa yang besar, dan apa yang menyebabkan mereka bisa keluar? Oleh sebab adanya darah di palang pintu, ya. Mereka selamat, kalau tidak mereka mati. Jadi ini memberikan sesuatu arti yang sangat penting, hari kebebasan, ya. Dan siapa yang membebaskan? Dengan sendirinya adalah Tuhan yang dilambangkan dengan domba, anak domba, ya. Jadi anak domba yang memberikan satu arti yang sangat penting. Jadi menyadarkan ketidakmampuan manusia untuk mendapatkan kelepasan. Tanpa Tuhan kita tidak berdaya apa-apa. Jadi pemirsa yang berbahagia, setiap Paskah ini ingatlah, tanpa Tuhan kita tidak berdaya apa-apa. Setiap keluarga perlu mengambil waktu untuk merenungkan. Tanpa Tuhan tidak ada keselamatan. Tanpa Tuhan tidak ada kebebasan. Tanpa Tuhan kita tidak berdaya apa-apa, ya. Jadi inilah kesadaran yang pertama untuk setiap keluarga, ya, kalau Paskah tiba. Oke. Dan ini tunjukkan juga melalui berbagai macam upacara di orang-orang Israel. Ini kita tahu mengenai apa yang disebut Bait Allah, ya. Sanctuary, jadi ada kemah untuk ibadat, ya. Kemudian apa yang terjadi, orang berdosa itu akan membawa persembahan, ya. Jadi apa yang harus dibuat? Pendosa itu harus mengakui dosanya, ya.
Kemudian dan dia membunuh membunuh itu korbannya dan Iya. dan itu menggambarkan simbol daripada Yesus yang mengorbankan dirinya untuk keselamatan kita. ya, baik, kita coba lihat dalam Imamat 23 ayat 4 sampai 8 ya. Inilah hari-hari raya Ya. yang ditetapkan Tuhan, hari pertemuan kudus yang harus kamu maklumi masing-masing pada waktu yang tetap. Dalam bulan yang pertama pada tanggal 14 bulan itu, pada waktu senja ada Paskah bagi Tuhan. Dan pada hari yang ke-15 bulan itu ada hari raya roti tidak beragi bagi Tuhan. 7 hari lamanya kamu harus makan roti yang tidak beragi. Pada hari yang pertama kamu harus mengadakan pertemuan kudus. Janganlah kamu melakukan sesuatu pekerjaan berat. Kamu harus mempersembahkan korban api-apian kepada Tuhan. 7 hari lamanya. Pada hari yang ketujuh haruslah ada pertemuan kudus. Janganlah kamu melakukan sesuatu pekerjaan berat. Oke. Jadi kita lihat ada beberapa hal yang harus terjadi ataupun dibuat. Kita harus mengetahui ada banyak sekali acara, paling sedikit ada 7 apa yang disebut festival atau pesta ataupun hari peringatan yang harus diingat untuk orang-orang Yahudi. Ya. Kemudian salah satu adalah Paskah tersebut. Ya. Kemudian dikatakan apakah memang yang menyelamatkan itu adalah domba? Ibrani 10 ayat 4 mengatakan bagaimana? Sebab tidak mungkin darah lembu jantan atau darah domba jantan menghapuskan dosa. Itu hanya simbol. Iya, jadi simbol kepada siapa? Kepada Kristus. Lalu Ibrani 10 ayat 5 katakan, karena itu ketika ia masuk ke dunia, ia berkata, korban dan persembahan tidak engkau kehendaki, tapi engkau telah menyediakan tubuh bagiku. Dan itu adalah tubuh daripada Kristus. Yesus sendiri. Jadi setiap Paskah kita harus diingatkan bahwa Yesus telah berkorban untuk kita masing-masing. Dan kita ingat apa yang terjadi pada saat Yohanes melihat Yesus datang. Apakah yang dia katakan? Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Ini tercatat dalam Yohanes 1 ayat 29. Luar biasa sekali. Dan itulah sebabnya kita harus ingat ya bahwa kita semua adalah orang yang berdosa. Tetapi Tuhan telah berbuat sesuatu untuk kita. Apa yang dikatakan dalam Roma 5 ayat 12? Sebab itu sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang, ya, melalui Adam, ya, melalui Hawa. Dan oleh dosa itu juga maut, demikianlah maut itu telah menjalar kepada semua orang, karena semua orang telah berbuat dosa. Kita semua telah berdosa, ya. Namun Yesus, anak domba Allah, telah mati untuk kita, ya. Jadi kita dapatkan bahwa kita semua ada di bawah hukuman. Sebetulnya apa yang harus terjadi dengan kita? Roma 6 ayat 23. Ya, kita tahu bahwa sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Jadi kita harus mati kapan? Mati untuk selama-lamanya. Ya, namun Yesus sudah mati untuk kita. Jadi kalau kita hidup itu anugerah Allah. Jadi dalam masa Paskah kita harus ingat kehidupan itu adalah kasih karunia. Ya, kehidupan itu adalah anugerah Tuhan dan tanpa Tuhan kita tidak berdaya apa-apa. Sebab Yesus harus menderita, dia harus memikul salib untuk keselamatan kita masing-masing. Ya, bagaimana Yesus disalibkan itu merupakan satu penderitaan dan bagaimana Yesus menderita. Ya, berbagai banyak teori kematian dikatakan bahwa Yesus itu tidak mati, hanya pingsan saja. Ya, tetapi ternyata berbagai macam bukti-bukti menunjukkan bahwa ia adalah yang telah mati. Dan kita lihat apa yang dikatakan dalam 1 Petrus pasal yang kedua. Ia tidak berbuat dosa dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Namun dia menderita karena kita, dosa kita. Di atas dia dosa-dosa kita itu ditanggung. Ya. Jadi masa Paskah kita harus ingat Yesus telah menanggung dosa kita. Dan apa yang dikatakan begitu berat dia punya beban itu sampai dia berkata, Allahku, Allahku, mengapakah engkau meninggalkan aku? Dia merasakan bahwa dia membawa beban yang sangat besar sekali. Dia merasakan akan perpisahan tersebut, yaitu satu pengganti yang sempurna. Yesus mati untuk Anda dan saya. Satu hal yang luar biasa. Kemudian apa yang dikatakan di dalam Yohanes pasal yang ketiga? Ya, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, hanya satu, ya, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Luar biasa sekali. Anak tunggal yang sebetulnya harus meneruskan keturunan, ya, dan sebagainya. Itu telah mati untuk kita, ya. Sebab
itu keselamatan kita dapatkan dengan hanya kasih karunia. Efesus pasal 2 ayat 8 dan 9. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Oke, jadi kalau begitu, hal yang sangat luar biasa adalah bahwa Yesus mengambil tempat kita, ya. Untuk mati. Jadi untuk Yesus telah mati untuk kita. Masa Paskah kita harus merenungkan pengorbanan Yesus yang luar biasa. Oke. Kemudian kita lihat bagaimana ketepatan daripada upacara dalam Alkitab, ya. Kapan Yesus mati? Ternyata ya, hari-hari persiapan Paskah kira-kira jam 12, ya, kata Pilatus kepada orang Yahudi, inilah rajamu. Jadi itu adalah jam 12, kemudian disalibkan, kemudian apa yang terjadi, kapan Yesus itu mati? Ya, kita baca lihat, dalam Matius 27 ayat 45, 46 dan 50. Mulai dari jam 12 kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3. Kira-kira jam 3 berserulah Yesus dengan suara yang nyaring, Eli Eli lama sabatani. Artinya, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Yesus berseru pula dengan suara nyaring, lalu menyerahkan nyawanya. Jadi meninggal pada waktu jam 3. Jam berapa? Jam 3. Jam 3 ini adalah persis adalah waktu di mana korban telah disembelihkan, ya, di Ka'bah itu. Jadi kemudian dibawa oleh imam. Jadi kita lihat bahwa ini adalah satu ketepatan yang sangat persis sekali, ya. Sebab apa yang dikatakan lebih lanjut, ya, mengenai masalah ini, sebab ada beberapa peringatan. Salah satu yang lain adalah roti yang tidak beragi. Apa yang dikatakan dalam buku Imamat pasal 23 juga. Dan pada hari yang ke-15 bulan itu ada hari raya roti tidak beragi bagi Tuhan. 7 hari lamanya kamu harus makan roti yang tidak beragi. Oke, apa yang dimaksud dengan roti yang tidak beragi, ya? Arti daripada roti yang tidak beragi adalah sebab ragi itu melambangkan daripada dosa, maka itu adalah Yesus adalah roti hidup, ya. Yesus adalah roti hidup dan ia adalah roti yang tak beragi. Itu artinya Yesus yang tidak berdosa, ya. Hidup yang penuh dengan kesempurnaan, ya. Dan bukan hanya itu, ya, yang salah satu acara yang lain adalah apa yang disebut pemberian buah sulung, ya. Apa yang dikatakan dalam buku Imamat pasal 23 juga. Berbicaralah kepada orang Israel dan katakan kepada mereka, apabila kamu sampai ke negeri yang akan kuberikan kepadamu dan kamu menuai hasilnya, maka kamu harus membawa seberkas hasil pertama dari penuaimu kepada imam. Itu ya. Jadi harus membawa kepada apa? Imam itu adalah buah sulung. Nah, buah sulung ini merupakan satu lambang yang sangat penting sekali. Kita coba lihat 1 Korintus 15 ayat 20. Tapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Luar biasa sekali. Yesus tadi adalah sebagai korban, ya, dia adalah domba, tetapi Yesus juga sudah bangkit dan dia bangkit membawa, dia adalah sebagai, ya, sebagai buah sulung, ya, sebab dia telah bangkit, dia tidak mati dan ia adalah buah sulung yang telah dihadapkan kepada Allah Bapa. Jadi satu perkara yang sangat luar biasa, ketepatan waktu, ya, daripada acara festival ini orang-orang Yahudi yang tepat pada hari yang ketiga, ya. Kita coba lihat lebih lanjut dalam ayat yang ke-16. Sampai pada hari sesudah Sabat yang ke-7 kamu harus menghitung 50 hari, lalu kamu harus mempersembahkan korban sajian yang baru kepada Tuhan. Nah, sekarang Yesus sudah naik sebagai persembahan buah sulung. Kemudian apa yang terjadi pada hari Pentakosta, ya, yaitu adalah sesudah Sabat ke-7 dan hari ke-50, ya. Maka yang terjadi pada hari Pentakosta, Kisah 2 ayat 1 dan 2. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Jadi Tuhan memberikan akan Roh Kudus persis kapan hari Pentakosta yang selama ini dirayakan oleh orang-orang Yahudi, persis hari ke-50. Luar biasa sekali, ya, ketepatannya waktu itu. Jadi kita lihat bagaimana Paskah itu adalah merupakan hari untuk merenungkan kasih dan pengorbanan daripada Yesus Kristus. Bagaimana penderitaan Yesus, ya. Kita coba lihat sesuai dengan Mayo Clinic, ya.
penderitaan Yesus itu sangat hebat ya. Bayangkan dia diberikan mahkota duri ya. Itu mahkota duri. Coba kalau kita kena duri, ya satu duri aja pun sudah sakitnya setengah mati. Ini mahkota Dan ini duri. di pelipis. Ini Ya, adalah tempat yang paling lembut, iya. ya. Artinya, dan disitulah ditusuk terus-terusan, luar biasa, sangat Aduh, mengerikan sangat, sekali, iya. ya. Dan itulah sebabnya ada hal yang ditulis dalam Kerinduan Setelah Zaman, halaman 83, apa yang dikatakan? Adalah baik bagi kita untuk mengambil kira-kira 1 jam setiap hari dalam merenungkan kehidupan Kristus. Kita harus ambil poin demi poin, dan biarlah imajinasi kita dapat melihat keadaan yang sebenarnya terjadi kepada Kristus, terutama pada akhir hidupnya. Selagi kita merenungkan akan pengorbanan yang begitu besar untuk kita, kepercayaan kita akan lebih diteguhkan, kasih kita akan lebih dikembangkan, dan kita akan lebih disegarkan olehnya. Jadi masa Terakhir. Paskah, ya, adalah masa di mana bagus kita mengambil waktu. Bahkan dikatakan kalau boleh setiap hari kita renungkan apa yang telah terjadi, yaitu pada masa akhir daripada hidup Yesus, dan itu akan menyebabkan apa yang terjadi. Dikatakan bahwa kita punya kasih kepada Tuhan, kepada akan Tuhan besar. itu akan makin besar, ya. Kemudian kepercayaan kita akan lebih diteguhkan, kemudian kasih akan dikembangkan, kemudian disegarkan. Jadi kalau kita mau mempunyai kesegaran kerohanian, maka kita harus mengambil waktu untuk merenungkan akan pengorbanan Yesus kepada kita masing-masing. Nah, kita coba lihat bagaimana Yesus dicambuk, ya. Ya, ini dari Mayo Clinic ya yang mengatakan bahwa penyambukan merupakan suatu keharusan pada setiap eksekusi Romawi, dan hanya wanita dan tentara Romawi yang dibebaskan. Dan Yesus bukanlah tentara Romawi, Yesus bukanlah seorang wanita, jadi Yesus harus dieksekusi. Nah, alat yang digunakan adalah cemeti yang pendek dengan beberapa macam ukuran tali kulit yang dikepang di antara bola besi dan potongan tulang domba yang tajam. Jadi selagi para tentara Romawi menyambuk berulang kali belakang tubuh dari korban dengan sekuat-kuatnya, maka bola besi ini akan menyebabkan luka memar, kontusio, jadi biru-biru yang dalam, dan tali kulit yang dikepang dengan potongan tulang domba yang tajam akan menyebabkan kulit terpotong, jadi tersayat seperti kita potong dengan pisau. Mengerikan sekali. Ya, saya bacanya pun sedihnya Tuhan itu berkorban buat kita. Nyeri yang hebat serta banyaknya darah yang keluar dari luka-luka tersebut menimbulkan shock. Jadi kalau dia banyaknya darah yang mengeluarkan menentukan berapa lama korban akan bertahan di kayu palang. Jadi kalau disayat dengan pelan-pelan, darahnya keluar dengan lebih sedikit. Nah, kalau lebih sedikit di palang itu dia akan lebih menderita. Tapi kalau dia pukul dengan sayat dengan kuat-kuat itu, keluar darah itu, maka shocknya lebih hebat. Dia tidak menderita di kayu palang dengan lebih lama, hanya lebih cepat. Jadi waktu dengan itu cemeti ya, yang begitu tajam ya, maka sebagian daripada dagingnya, kulit itu bisa juga keluar ya. Sangat mengerikan sekali ya apa yang telah dialami oleh Yesus Kristus pada waktu itu ya. Kemudian kita dan coba ini kita lihat di sini bahwa mereka yang dicambuk itu diikat di kepalang. Jadi di kayu itu, di tembok itu diikat. Bagaimanapun dia nggak bisa lari. Jadi Kristus itu harus menahan terus, nggak bisa lari. Dan cambukan itu ya paling sedikit 39 kali ya. Dan bisa mendapatkan sampai 40 kali. Lebih daripada itu, sampai 40 kali. Jadi sangat menderita. Sesudah itu dia harus membawa akan dia bisa pikul salib. Nah, pikul salib ini menurut Mayo Clinic ya, ini salibnya itu adalah kan palang begini, tapi yang dipikul adalah palangnya aja, itu 150 pound ya. Nah, dalam keadaan shock ya, dan tidak makan sepanjang malam, tidak tidur sepanjang malam. Sudah berdoakan sepanjang malam, dia tidak tidur dan kemudian dalam keadaan shock itu dia angkat itu, makanya dia jatuh. Kristus itu jatuh sampai 2 kali. Kan dipanggil Simon Cirene, angkat ini, karena sebab Kristus dalam keadaan yang sangat lemah sekali mengangkat ini palang daripada kayu, dan bukan hanya itu, dia harus dipalangkan. Nah, waktu itu kan Anda bayangkan ya, itu badan kan sudah dipukul, dicemeti, sudah berdarah-darah, dan itu terus ditaruhkan di
kayu palang yang di daratan ya, di tanah ya, itu kan bukan dia taruh seperti minyak bobo, enggak, dicampain, jadi enggak, sakitnya setengah mati. Dan kemudian itu dia punya kayu kan tidak diketam. Iya, tidak diketam, itu jadi banyak sekali dia punya satu luka-luka yang besar sekali. Ya. Dan kemudian kalau kita lihat ya, biasanya kan gambarannya itu di tangan ya, itu salah. Menurut Mayo Clinic enggak di situ, sebab itu karpal. Anda lihat di sini, ini adalah bones ya, karpal itu enggak kuat. Jadi menurut Mayo Clinic, kalau mereka nyalipkan itu harus di antara radius dan ulna. Nah, di antara radius ini Anda lihat itu panah merah itu, sebab itu yang kuat ya, itu yang bisa menahankan orang itu yang disalib. Nah, di situ ada nervus medianus ya. Jadi itu adalah nervus sensoris yang sangat peka. Jadi bayangkan itu pakai bukan paku yang kecil, paku 4 sampai 7 inci. Kenapa? Supaya dia bisa bertahan. Aduh, saya lihatnya itu sekali dipaku itu sangat excruciating pain katanya. Sakit yang luar biasa sekali. Sebab dia adalah sensoris yang kuat. Kemudian dipaku antara kaki itu harus ditepukkan ke satu ke lain. Nah, di sini ditaruh di antara metatarsal 2 atau 3 itu adalah nervus peroneus atau urat syaraf peroneus, yang itu mempunyai cabang di antara yang disebutkan nervus plantaris medialis dan plantaris lateralis. Itu sekali ditumbuk begitu naik ke atas itu sampai di plantaris medialis, itu terasa sakitnya sangat menderita. Ya. Aduh, saya baca ini, bukan main, Yesus itu menderita setengah mati. Dan bukan saja itu, waktu disalibkan itu setiap pernafasan itu sangat menderita. Ya, waktu dia inhale ya, itu menarik nafas ya. Itu secara pasif ya, tidak terlalu menderita. Tapi waktu dia exhale, artinya menghembuskan nafas, ya mengeluarkan nafas itu dia mesti berusaha merentang kaki. Ya, dia mesti berusaha. Makanya kakinya ini dia dinaikkan itu, dan kemudian dia harus tarikkan dia punya badan itu supaya dia bisa kempiskan dia punya paru-paru itu, dan itu sangat menyakitkan. Makanya dikatakan kalau orang itu tidak mati di kayu palang, maka dia dipotong. Anda lihat ini ada satu garis di sini ya. Ini menunjukkan bahwa itu difraktur, kasih patah itu, makanya tidak ada bahasa kedokteran untuk itu. Makanya disebut crucifixion, dia fraktur yang crucifix ya. Dan di situ kenapa? Karena kalau dia mau mengeluarkan napas ya, nggak bisa lagi ditekuk dengan kakinya ini. Jadi akhirnya hanya tarik dengan tangan, dan itu yang menyebabkan orang mati, yang disebutkan dengan asphyxia, because of asphyxia, mati karena kecapean ya. Dan Yesus yang harus menderita itu semua untuk kita, untuk dosa Anda dan untuk saya. Dosanya, sebab ia tidak berdosa. Ia harus menderita oleh sebab dosa-dosa kita. Jadi, namun dalam keadaan yang seperti begini ya, pada saat ia begitu menderita ya, apakah yang dia katakan? Dia katakan, selagi serdadu melakukan pekerjaan yang menakutkan, Yesus berdoa untuk musuh-musuhnya. Bapa, ampunilah, karena mereka tidak tahu apa yang dibuatnya. Bukan main luar hebat. Biasa sekali ya. Kalau Anda merasa sakit hati oleh sebab disakiti orang lain, ingatlah Yesus yang sudah disalibkan untuk Anda dan untuk saya, dosa Anda dan saya, namun dia masih tetap mendoakan akan orang lain. Bahkan di kayu palang dia masih coba menyelamatkan akan orang lain. Kita ingat akan kisah tersebut. Okay? Nah, sekarang kalau gitu apa makna Paskah untuk zaman now atau sekarang ini? Kita harus ingat bahwa Paskah bukanlah bukan secara rutinnya, Paskah. Hanya rutin aja. Jangan kita berpikir itu bukan rutin. Kita harus lihat bagaimana pengorbanan Yesus, kasih Kristus yang menyelamatkan kita. Setiap keluarga harus ingat bahwa Paskah menunjukkan ketidaksanggupan manusia untuk menyelamatkan dirinya. Ya. Sama seperti orang Israel itu untuk keluar dari Mesir tidak bisa. Harus Tuhan yang buat mukjizat. Harus Tuhan yang membuat mereka itu bisa menyeberangi akan Laut Merah. Hanya Tuhan yang bisa memelihara mereka di padang belantara. Dan apakah fungsi mereka?
iman saja. Iya. Mereka hanya dengan iman mereka dapat selamat. Begitu juga kepada kita masing-masing. Dan Masa Paskah harus mengingatkan kita keselamatan itu hanya dengan iman. iya, Paskah mengartikan kematian Yesus yang menebuskan kita. Tidak ada sesuatu pun yang kita bisa buat untuk menebuskan kita. Pengorbanan kita, persembahan kita, pelayanan kita, itu tidak bisa menebus kita. Yang menebuskan kita adalah kematian Yesus. Jadi jangan pikir bahwa Anda sudah ke gereja maka Anda dapat selamat. Iya. Atau Anda sudah melayani sebagai akan diakon selamat, atau apa ya. itu dah. Oh, jangan lupa keselamatan hanya oleh sebab Iya. Yesus Kristus. Yesus yang memberikan kemungkinan bagi kita untuk selamat. Ya, kemudian Paskah itu mengingatkan kepada kita bahwa adalah kebangkitan. The tomb is empty, kuburan sudah kosong dan Tuhan sudah bangkit. Jadi kita juga yang mati nanti akan bangkit di hari kemudian. Ini adalah satu kabar baik, ya. bagi kita. Ya, banyak pemimpin-pemimpin agama yang lain yang kalau misalnya disebutkan mereka dikuburkan maka masih ada sisa-sisa di bawah di dalam kubur, tetapi tidak dengan Yesus. Ya, kuburannya kosong. Ya. Jadi ada satu kebangkitan dan ini kabar gembira dan itulah yang menyebabkan orang murid-murid itu penuh dengan sukacita dan mereka kabarkan dan itulah yang menjadi pekabaran kita sampai sekarang ini. Tanpa kebangkitan Yesus tidak ada gereja Kristen. Ya. Sebab Yesus itu adalah Yesus yang telah datang ke dunia ini, dia hidup sebagai manusia, ia telah mati untuk kita dan ia telah dibangkitkan. Inilah yang menjadi pekabaran kita dan Yesus juga akan datang kembali untuk menyelamatkan kita. Ya, kemudian Paskah adalah sebagai kebangkitan Yesus memberi harapan kepada kita. Jadi kalau ada kekasih kita yang sudah meninggal, itu jangan menangis seperti orang yang tidak mempunyai pengharapan. Karena Yesus sudah bangkit, maka kita semua akan, kalau mati, akan dapat dibangkitkan. Ada pengharapan, keselamatan, hidup kekal dalam Yesus Kristus. Ya. Dan ini harus direnungkan di dalam keluarga. Setiap keluarga Kristen harus merasakan ini. Kemudian faktor yang keenam adalah Paskah sebagai kemenangan Kristus. Jadi ia telah menang sampai di kayu palang, dia tidak pernah tunduk kepada kuasa daripada dosa. Ya, dia masih bisa mengampuni, masih bisa membilang Tuhan ampunilah mereka yang sudah bikin sampai sakit di palang itu. Waduh, hebat sekali. Luar biasa. Kalau begitu, kalau kita memandang kepada Yesus, kita pun bisa menang dalam mengalahkan kelemahan-kelemahan kita. Apapun kelemahan kita, apakah itu kasar-kasar kepada keluarga, kasar-kasar, itu bisa dimenangkan hanya dengan melihat akan kasih Kristus yang begitu besar. Jadi Paskah sebagai yang membenarkan dan menyelamatkan kita. Sebab kembali, tidak ada keselamatan di dalam perbuatan kita. Hanya Yesus yang bisa membenarkan kita, ya, justified. Ya, Tuhan membenarkan kita, ya, sehingga Allah Bapa menganggap ini sebagai satu hal yang benar, sebab Yesus telah mati untuk kita dan juga menyelamatkan kita untuk selama-lamanya. Kemudian Paskah adalah sebagai tanda hidup baru. Jadi setiap kali kita merayakan Paskah, kita ingat karena Yesuslah memberikan kekuatan kita untuk mempunyai kehidupan yang baru. Bukan marah-marah kepada keluarga, bentak-bentak kepada keluarga, tapi kita mempunyai kehidupan baru yang mengasihi sama seperti Kristus mengasihi. Ya, sampai orang yang menyakiti dia masih bisa dia ampuni. Hal yang luar biasa. Kalau saja kita ingat pengorbanan Yesus, maka kita tidak akan memikirkan tentang kesalahan orang lain. Ya, kita akan memikirkan akan Yesus Kristus dan itu yang membuat hidup kita penuh dan kehidupan yang baru. Rumah tangga tidak ada KDRT lagi karena kita menyayangi seperti Kristus mencintai kita. Dan Paskah sebagai jaminan hidup kekal bahwa karena Kristus sudah bangkit, Kristus akan memberikan keselamatan kepada kita. Kita akan dijamin mempunyai hidup yang kekal bersama dengan Yesus Kristus selama-lamanya. Waduh, itu dan adalah hidup satu yang kekal kita mulai dengan dunia ini, ya. Sebab kalau nanti mati kita hanya tidur saja, ya. Kita punya hidup yang kekal dan kehidupan yang bagaimana? Hidup yang memuliakan akan nama Tuhan. Paskah sebagai penggenapan firman Tuhan. Apa yang sudah Tuhan katakan itu, profesi itu, semuanya terjadi tepat waktu. Bayangkan Paskah, ya, kapan terjadinya Paskah? Ya, sampai kepada jamnya, ya, jam 3 sore, ya, di mana orang biasa mengorbankan itu domba. Dan sudah disembelih dan dibawakan oleh imam.
Maka persis pada waktu itulah Yesus mati. Luar biasa sekali. Sangat Ketepatan tepat. daripada firman Tuhan. Ya. Ya. Paskah sebagai keselamatan umat manusia. Tidak peduli apa yang telah kita lakukan selama ini dan apa. Bila mana kita datang kepada Tuhan, memandang akan kasih Tuhan yang begitu besar, kita akan diselamatkan. Bukan main, satu pekabaran yang sangat mulia. Jadi Paskah sebagai pengingat kasih Yesus. Ya. Dia menerima kita sebagaimana kita ada. Adanya. Tidak peduli berapa banyak dosa kita. Tuhan mengerti sebab ia pernah menjadi manusia. Jadi dia mengerti keadaan kita dan ia selalu menjangkau kita masing-masing. Ya. Ya. Kasih Tuhan yang terima kita sebagaimana kita ada. Kadang-kadang serangan kepada anak, kadang-kadang kita sayang kepada orang anak yang baik-baik. Iya, kalau jahat nggak percaya. Kadang-kadang kita tidak sayang. Namun Tuhan Yesus luar biasa. Dia mengasihi kita, bahkan ia mati pada saat kita berdosa. Masih jahat, masih jahat. ini. Luar biasa sekali, kasih Allah yang luar biasa. Terus Paskah sebagai pengingat restitusi. Jadi yang dimaksudkan adalah kalau kita sudah melakukan suatu kesalahan, ya kita mendapatkan pengampunan, kemudian kita harus mengadakan satu restitusi, ya. Sebab Yesus juga telah membayar dengan tubuhnya sendiri. Jadi kalau kita berhutang, misalnya kita mencuri, ya, jangan lupa kita mohon pengampunan. Tapi kemudian kembalikan. kita harus kembalikan uang curian. Ya, kalau misalnya hanya curi-curi terus kemudian minta ampun, curi lagi, ya, itu tidak membuat seorang itu bertumbuh dalam kerohanian. Kita harus buat restitusi, ya, yaitu mengembalikan apa yang kita telah curi dan sebagainya. Paskah sebagai kegenapan dari lambang keselamatan. Jadi Yesus betul-betul telah mati dan Yesus betul-betul telah dibangkitkan, dan keselamatan itu sangat tepat sekali. Baik, Paskah sebagai pengingat untuk mengampuni akan orang lain. Ya. Jadi kalau Yesus begitu kasihnya besar kepada kita dan telah siap mengampuni kita, maka kita pun harus siap untuk mengampuni orang lain. Ingat, kalau sudah dicerca, lihatlah kepada Kristus. Aduh, belum sampai diludahi kita, baru digosip aja kita kok marah, ya. Nah, kita harus mempunyai sifat pengampunan seperti Yesus. Luar Mungkin biasa. Anda marah kepada suami Anda yang kasar, ya. Ampunilah dia, ya, bagaimana Yesus mengampuni. Atau mungkin ada faktor ketidaksetiaan di dalam keluarga, ya, maka tetap ampunilah. Berapa kali? 70 kali 7. Luar biasa. Unlimited forgiveness. Sebab ingatlah bahwa the marriage is the union of two forgivers yang mau mengampuni Tuhan. Jadi kematian Yesus menunjukkan perlunya kita untuk mengasihi satu sama lain. Baik, merayakan Paskah dalam masa pandemik. Bagaimana kita merayakan Paskah? Ya, kita mengambil waktu untuk berdoa dan membaca firman Tuhan dengan tema Paskah. Merenungkan bagaimana penderitaan Tuhan Yesus di kayu palang untuk keselamatan kita. Itu yang kita harus rayakan Paskah pada masa pandemik ini. Ya. Kalau ada perlu dekorasi rumah dengan hiasan Paskah. Dan kalau saya memang kami di kamar saya persis ada Yesus disalibkan. Jadi bisa selalu mengingat. Begitu bangun langsung bisa lihat bagaimana Yesus mati untuk saya. Jadi satu hal yang membawa kita menyadari tanpa Tuhan kita tidak berdaya apa-apa. Yesus mati untuk menyelamatkan saya. Kemudian selenggarakan pemburuan telur Paskah dalam skala kecil, ya. Wah, ini banyak orang yang ini masalah yang kontroversial. Dikatakan, oh ini berasal daripada kekafiran dan sebagainya. Easter egg itu kekafiran. Sebab dikatakan bahwa ini adalah tanda daripada kesuburan, ya, daripada dewa di Inggris dulu, dari Anglo-Saxon. Ya. Namun arti daripada telur Paskah sekarang ini hanya untuk hanya for fun. Iya, for fun. Tapi seperti kami di gereja itu dia anak-anak cari telur. Tapi di dalam telur itu bukan dia orang isi coklat-coklat atau apa, tapi diisi Kristus, palang Kristus, supaya ingat kepada Yesus yang sudah mati, kemudian ini, dan tiap-tiap anak itu dapat dia satu kantong. Nah, itulah dia. Jadi semua ada ayat-ayat ditulis di dalam telur itu. Jadi bukan coklat-coklat atau bonbon, ya, tapi atau telur benar-benaran, tetapi telur hanya untuk menjadi satu alat untuk mengingatkan anak-anak ini bahwa
Kristus sudah mati buat kita. He's risen, He's risen. Mereka nyanyi-nyanyi, dia bilang, the tomb is empty, bahwa kuburan telah kosong dan sebagainya. Ya, Luar biasa. Dan anak itu tertanam kepada anak-anak. Iya, Kemarin kami makan siang bersama-sama dengan anak, dengan keponakan apa semua. Kemudian merayakan Paskah. merayakan Paskah. Ada dia punya roti-roti atau seperti dessert, ya, itu ada salib Yesus di Paskah, dan anak-anak itu nyanyi, ya, cucu-cucu kami itu nyanyi, ya, He is risen, ya. Dia sudah bangkit. It's not a lie, it's a lie bahwa the tomb is not the tomb is empty, Jesus is risen. Mereka nyanyi, wah, jadi itu lengket ke anak kecil, padahal itu cucu keponakan kami itu masih 2 tahun lebih aja, tapi dia sudah bisa nyanyi itu. Jadi itulah merayakan Paskah itu. Oke, buat kudapan dengan skala Paskah, ya. Jadi kembali bahwa yang menjadi konsentrasi adalah bagaimana Yesus telah mati, Yesus telah bangkit kepada kita masing-masing. Ya. Kemudian kadang-kadang kita bisa berikan hadiah Paskah kepada kerabat, ya, melambangkan keselamatan. Ya. Tetapi yang sangat penting adalah ajarkanlah pelajaran pengampunan. Ya. Sebab Kristus mengampuni dengan sangat luar biasa. Dan ingatlah dalam keluarga, kalau ada percecokan antara suami istri, ada KDRT selama ini, ya, ingatlah, siapapun kita harus belajar lihat kepada Yesus yang sudah dicemeti, sudah luka, sudah menderita, tapi toh bisa mengampuni satu sama lain. Itu adalah pelajaran pengampunan yang luar biasa, sehingga Paskah itu memberikan suatu kesegaran dalam keluarga. Namun sebagai penutup saya ingin sampaikan bahwa kita dapat merayakan Paskah kapan saja. Ya. Tidak selamanya harus setahun sekali, ya. Seperti orang ke gereja setahun sekali. Tetapi kita bisa merayakan Paskah setiap perjamuan kudus, ya. Sebab itu roti melambangkan akan tubuh Yesus, ya. Anggur itu melambangkan akan darah Yesus. Jadi itu adalah satu perayaan Paskah yang mungkin dibuat 3 bulan sekali, atau setiap ada baptisan, setiap itu tubuh diselamkan, artinya manusia lama itu dikuburkan dan tubuh bangkit sebagai manusia yang baru. Itu adalah satu perayaan Paskah di mana Yesus sudah bangkit, kemudian kita pun mau jadi manusia yang baru. Kita dapat merayakan Paskah, ya, senantiasa, yaitu dari waktu ke waktu. Dengan demikian maka kita dapat tetap bertumbuh dalam kerohanian oleh saat menyadari bahwa Yesus adalah juru selamat kita. Ya. Kiranya Tuhan menolong kita masing-masing, semua keluarga Kristen, ya, boleh merasakan berkat daripada Paskah, bukan hanya setahun sekali, tetapi setiap hari. Biasa pelajaran yang sangat indah, ya. Jadi ternyata Paskah itu memang bukan hanya ya setahun sekali seperti yang disampaikan tadi. Setiap hari, setiap saat bisa dirayakan, ya. Ya, karena kita harus selalu mengingat. Merenungkan pengorbanan Yesus. Betul. Mati di kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita. Ya, luar yang seharusnya biasa, kita ada di kayu salib itu, ya. Betul. Luar biasa. Wah, luar biasa. Terima kasih banyak pelajarannya, Pendeta dan Ibu. Kami kembali mengingatkan kepada para pemirsa, bila Anda mempunyai pertanyaan seputar topik pembahasan yang telah dibawakan tadi, silakan mengirimkan pertanyaan Anda ke nomor call center Hope Channel Indonesia atau melalui media sosialnya YouTube dan Facebook. Atau bila Anda mempunyai pertanyaan lain mengenai rumah tangga, silakan juga mengirimkan pertanyaan Anda. Baik, sebelum kita masuk ke sesi tanya jawab, kita akan mengikuti yang satu ini. Ku bersuka sebab Bapa kita dalam Alkitab nyata kasih-Nya, kebenaran terdapat di situ, dan hal Yesus yang mengasihiku. Ku bersuka sebab Yesus kasih aku. Kasih aku, ku bersuka sebab Yesus kasih kepadaku.
Yesus kasih, kasih aku, ku bersuka sebab Yesus kasih, kasih kepadaku, kepadaku. Jikalau ku dapat menyanyikan satu nyanyian memuji Tuhan, tentu ini jadi nyanyianku. Oh ajaib Yesus mengasihiku. Ku bersuka sebab Yesus kasih, kasih aku, ku bersuka sebab Yesus kasih, kasih kepadaku, kasih kepadaku. Kembali lagi dalam acara Obsesi Hati, dan sudah masuk beberapa pertanyaan di meja redaksi daripada Obsesi Hati pada malam hari ini. Saya akan langsung saja membaca pertanyaannya pertama, pendeta dan ibu pendeta. Pertanyaannya sebagai berikut. Apa hubungan Paskah dengan telur? Apakah ini tradisi Yahudi atau tradisi yang lain? Nah, silakan pendeta dan ibu. Yang jelas bukan tradisi Yahudi, ya, tetapi ini adalah tradisi yang datang dari Anglo-Saxon, ya, yaitu Inggris, ya, dan itu ada beberapa teori yang mengatakan tentang ini. Ada teori yang katakan bahwa itu dari kekafiran, tetapi tetapi juga katakan bahwa itu bukan dari kekafiran, tetapi dalam menyambut akan musim semi, sebab maka orang menggunakan telur, ya. Jadi sambutan menyambut musim semi dengan yang merupakan satu tanda daripada kesuburan, dan kita tahu bahwa telur itu adalah tanda daripada kesuburan, kan. Telur itu bisa menghasilkan akan anak ayam dan sebagainya, ya. Jadi itu pada saat menyambut musim semi, dan sekarang memang April itu adalah kita memulainya musim semi. Oke. Jadi itu asal usulnya, oke. Tetapi sekarang ya, untuk mencari akan telur-telur itu hanya untuk membuat anak-anak senang, ya, dan kita bisa gunakan sarana itu dengan mendidik anak-anak itu untuk lebih mengenal akan Yesus Kristus. Tetapi telurnya itu misalnya telur dari plastik, tetapi isinya adalah Entah salib atau ayat ayat-ayat, ya, Alkitab dan sebagainya. Telur, ya. Tetapi sudah dijawab oleh pendeta dan pendeta tadi, kenapa nggak roti, kenapa nggak domba guling aja, ya, gitu, ya. Kambing guling. Atau kambing guling. Tapi terima kasih pendeta dan pendeta untuk jawabannya. Baik. Pertanyaan berikutnya, bolehkah minum anggur yang dibeli di mal tertentu? Saya punya pengalaman perjamuan menggunakan anggur yang dibeli di mal. Oh ya, saya juga pernah melihat di toko-toko rohani, ya, toko rohani Kristen, memang ada dijual, ya, anggur-anggur dalam kemasan kecil. Jadi itu sering dipergunakan orang untuk perjamuan suci. Apakah memang itu boleh? Itu yang ditanyakan. Silakan pendeta dan ibu. Anggur ini, ya, sedangkan dalam bahasa aslinya, ya, bahasa Ibrani itu, ya, yayin, ya, itu bisa berarti anggur yang beralkohol atau yang tidak beralkohol, atau oinos dalam bahasa Greka, ya, itu bisa mengandung alkohol atau bisa tidak. Dan kita percaya yang dipakai oleh Yesus itu adalah yang tidak beralkohol. Sebab
Alkitab tidak akan bertentangan satu sama lain ya, sebab Alkitab mengatakan bahwa kita harus meninggalkan akan alkohol. Nah, jadi yang dibeli di mall itu juga ada dua macam ya. Kalau Anda bisa beli itu jus di mall, ya misalnya World, ya. Itu anggur yang Itu tidak anggur di ferment. yang tidak Fermentasi. fermented. Fermented, ya. Ya. Jadi itu adalah anggur asli ya, segar ya, rasanya pun enak ya. Nah, kalau Anda pergi ke Kana misalnya di Israel juga dikasih ada dua macam. dua macam anggur yang Ada yang alkohol. fermented, ada yang tidak. Jadi ada gereja-gereja yang tertentu ya yang memakai yang beralkohol. Tetapi kita percaya bahwa yang kita harus pakai adalah yang tidak beralkohol. Apakah Anda buat sendiri atau dari pasar atau beli di Kana atau di mall, ya, tidak jadi masalah. gitu. Kami biasa memimpin rombongan sebelum bulan Oktober nanti kami akan memimpin rombongan tur ke Israel ya. Kemudian kami akan ke Kana ya untuk pengukuhan pernikahan daripada pasangan-pasangan. Kemudian saat yang sama juga kami biasanya dikasih anggur ya yang bisa pilih fermented atau tidak fermented. Kami selalu pilih yang tidak beralkohol. Dan kemarin juga, karena sekarang kan masa pandemi, ya, jadi kan orang kan tidak mau dituang-tuang begitu di gelas-gelas masing-masing. Jadi kami di gereja pun meminum anggur dan juga roti yang dibeli, yang diorder spesial adalah anggur yang tidak fermented ya, dan itu dimakan jadi memang di cup itu, jadi sangat steril lah, sangat tidak mengandung ya kotoran karena tidak ada orang cuci dia punya gelas atau apa, sebab sekali makan terus langsung dibuang aja ini itu. Jadi tidak menjadi masalah untuk meminum anggur yang dari mall asal yang tidak fermented. Sebab kalau tidak, mabuk kita bisa jadi mabuk. Ya. Terima kasih Pendeta dan Ibu untuk jawabannya. Tentunya jangan yang beralkohol lah ya. Iya. Baik, pertanyaan berikut. Nah, ini juga pertanyaan bagus ini. Apakah orang Advent merayakan Paskah? Kalau tidak, apa ada perayaan yang lain yang menggantikannya? Silakan Pendeta dan Ibu untuk menjawabnya. Nah, setiap kita merayakan perjamuan suci, maka itu adalah Paskah ya. Jadi Advent merayakannya 4 kali setahun ya. Setiap kuartal. Ya, di setiap kuartal kan ada perjamuan suci, itu adalah Paskah. Ya. Jadi 4 kali dalam setahun. Tetapi ada orang yang pendeta oleh sebab dia pegang jemaat ya, misalnya 10 gereja, jadi dia bikin perjamuan sucinya di 10 gereja. Jadi dalam kuartal itu dia merayakan Paskahnya 10 kali ya, setiap kuartal. Tidak masalah ya. Yang sangat penting adalah mengerti akan makna daripada Paskah itu sendiri. Kita ingat pengorbanan Yesus yang mati untuk kita. Kita tidak berarti tanpa Yesus. Yesus juru selamat kita, dan kita perlu memandang kepada Yesus. Maka itulah yang mempertumbuh kita punya kerohanian. Banyak untuk jawabannya. Tapi mungkin kalau saya boleh menangkap maksud pertanyaan ini, sebenarnya apa yang melatar belakangi orang Advent tidak merayakan Paskah seperti denominasi Kristen lain, Pendeta dan Ibu? Pada itu, umumnya pada umumnya, itu mungkin saya tangkap ya. Kok orang Advent tidak berbeda gitu, tidak merayakan Paskah seperti orang Kristen lain? Itu mungkin yang saya tangkap sih. Silakan Pendeta dan Ibu. Oke. Banyak orang sekarang tidak menggunakan nama Paskah, tapi menggunakan Easter. Ya, Easter sebetulnya adalah dewa kesuburan dari Inggris. Ya. Yang akhirnya sudah itu mulai perayaannya beberapa ratus tahun yang lalu ya, kemudian akhirnya orang mulai sebutkan ya bukan lagi Paskah tapi Easter. Happy Easter. Happy Easter ya, Happy Easter ya. Nah, jadi dengan dasar oleh sebab itu ada hubungannya dengan kekafiran ya, maka kita menghindarkan akan penggunaan nama Easter ya, kemudian kita tidak mau mengidentifikasi dengan Easter ya, tetapi kita bisa merayakan Paskah bukan hanya setahun sekali, tetapi kita bisa merayakannya itu setiap 3 bulan. Sebab yang sangat penting adalah makna
ya. Arti Ya, dari kalau hanya Paskah. setahun sekali itu menjadi satu rutinitas, ya. Tetapi kita bisa menjadi satu perkara yang boleh menumbuhkan kerohanian kita. Lebih sering kita ingat itu jauh lebih bagus. Ya, makanya Anda bisa lihat bahwa sering sekali ini ada pada masa Paskah ini ada yang bilang selamat ulang Happy Easter, ya. Tapi ada juga yang bilang Happy Passover, ya. Jadi kita memang mengerti ini bukan sebagai Easter tapi sebagai Passover. Dan Passover itu bisa dilakukan perayaannya setiap hari, memandang kepada Kristus, kematian Kristus, dan itu akan mengubahkan kehidupan kita. Baik, terima kasih Pendeta Ibrahim. Ini konsepnya kayak perayaan Natal juga berarti ya. Kita merayakan Natal setiap hari ya. Iya. Baik, terima kasih Pendeta dan Ibu untuk jawabannya. Baik, kita masuk ke pertanyaan berikutnya. Shalom Pendeta. Sayangnya makna Paskah tidak terjadi di rumah tangga saya karena istri saya berselingkuh dengan laki-laki lain. Saya butuh nasihat dan masukan dari pendeta dan ibu mengenai hal ini karena kami punya 2 anak yang masih kecil. Terima kasih. Oh, kasihan ya. Silakan pendeta dan ibu. Kami merasa ikut bersimpati kepada apa yang terjadi. Ya. Kemudian kalau dikatakan nasihat, ya sesuai dengan semangat daripada Paskah, maka apa yang Anda buat adalah mengampuni akan dia. Ya. Ingat Hosea terhadap Gomer. Ya, Anda tetap ampuni dan berbicara dari hati ke hati, ya. Kemudian coba tanya apakah yang menyebabkan sampai itu terjadi, ya. Kemudian Anda bersama-sama perlu mengambil satu tekad, ya, untuk melupakan yang lalu, kemudian memulai suatu hidup yang baru. Kemudian coba mencari jalan supaya hal itu tidak akan terjadi lagi kembali. Misalnya, habis kamu terlalu sibuk, kamu selalu keluar kota. Oke, kalau begitu carilah pekerjaan atau usaha di dalam kota yang sama. Ya. Berhati-hati dan kegiatannya yang terpisah. Ya. Jadi kalau seorang tinggal satu di Amerika, satu di Indonesia, ya itu kemungkinan untuk jatuh itu bisa lebih besar. Jadi hindarkan itu terjadi. Ya. Kemudian ya berikanlah berbagai macam kesibukan. Ya, kesibukan. Ya. Tetapi kesibukan yang tetap mempertahankan kesetiaan. Ya. Kadang-kadang istri tidak ada pekerjaan yang lain, ya suami sibuk, ya ditinggal, akhirnya ya terjadi masalah, ya. Atau kadang-kadang oleh sebab suami terlalu sibuk dan istri memerlukan perhatian dan dia merasa bosan hanya tinggal masak saja, ya, ataupun bersihkan rumah dan sebagainya. Dalam kebosanan ada orang yang memberikan perhatian, maka itu pun jatuh. Atau mungkin istri bekerja, ya, dengan kantor yang berbeda dan sebagainya, dan ada godaan oleh sebab sang suami tidak lagi memberikan perhatian kepadanya. Jadi perlu waktu-waktu tertentu, ya, di mana sang suami dan istri mengambil waktu untuk duduk bersama-sama, ya, menyatakan kasih sayang satu sama lain, kemudian kesalahan, ya, saling mengampuni dan ambil tekad yang baru supaya jangan pernah terjadi kembali. Ya. Kemudian sampaikan kepada sang mama, ya, kepada istri, anak-anak kita masih kecil, kita cintai. Kira-kira kita mau bawa anak ini mau kemana? Ya. Bagaimana modeling, bagaimana kita berikan kepada anak-anak kita? Kemudian sampaikan bahwa masalah hubungan, ya, dengan orang lain itu bukan hanya berdosa kepada suami, berdosa kepada anak-anak, berdosa kepada Tuhan, berdosa kepada yang kita selingkuhi, ya, dan keluarganya dan sebagainya. Oh, itu adalah satu hal yang sangat membahayakan, ya. Jadi, ya, biarlah, ya, dengan kuasa pertolongan Tuhan Anda banyak berdoa supaya punya kerelaan dan kesediaan untuk mengampuni, dan itu adalah semangat daripada Paskah, siap mengampuni. Dan Ibu untuk jawabannya. Ini pertanyaan berikut juga masalah ya rumah tangga, ya, seperti nggak merasakan makna Paskah ini. Bagaimana solusi apabila tidak memiliki anak,
Karena hidup saya jadi tidak bahagia karena mertua terus menekan saya untuk segera punya anak. Saya seorang istri. Waduh. Ya silakan pendeta, Ibu Pendeta. Dengan sendirinya kalau tidak punya anak, saya tidak tahu umurnya masih berapa, Ya. ya. Apakah masih usia subur, ya. Kalau misalnya subur, ya, tetapi tidak sampai kena anak, itu Harus cari harus cari solusi. solusinya. Ya. Ini lebih bagus dokter yang jawab. Iya, sebab tidak ada sekarang segala sesuatu itu bisa diatasi dengan medis ya. Jadi pergilah cari ke klinik ya yang mengatasi ini supaya diperiksa. Tapi ingat, tidak bisa diperiksa hanya istri, harus suami istri. Sebab kami tidak pernah katakan ini istri mandul, pasangan mandul ya. Bekas itu mesti kita evaluasi apakah suaminya juga salah atau istrinya ada kesalahan, dan itu bisa diatasi. Kalau sekiranya kurang sperma bisa dibikin secara in vitro ya. Inseminasi. Iya, inseminasi. Iya. Jadi pada Jadi- zaman modern ini tidak jadi masalah. Ini bisa diatasi. Jadi ada sering dengar nama bayi tabung, Iya, bayi tabung. asal dari sperma daripada Pada suami. ya. Ya, Jadi itu adalah satu hal yang dapat diatasi. diatasi. Iya. Ya. Jadi itu satu. Kemudian kalau seandainya sudah berusaha sama sekali tidak berhasil, ya, Iya. maka Anda bisa angkat anak. Ya, adopt anak. Mungkin ada famili yang kurang mampu, anaknya bisa dibesarkan, ya, dan angkat anak secara legal, ya, Ya. itu betul-betul anak yang dimana kita bisa menyalurkan akan kasih sayang. Ya. Jadi dengan demikian suasana akan tetap penuh dan kebahagiaan. Ya. Ya. Baik, terima kasih banyak untuk jawabannya ya, Pendeta dan Ibu. Ya. Ini ada masuk lagi pertanyaan dari Sidika. pemirsa kita ya. Di Sidikalang ini. Iya, dari Sumatera Utara. Selamat malam Pendeta Kuntaraf dan Ibu. Izin bertanya, kenapa gereja-gereja lain merayakan Paskah dengan ziarah ke kuburan keluarga yang telah lama meninggal dan bahkan berdoa di sana? Apa itu salah, Pendeta? Sampai-sampai pagi subuh jam 4 mereka sudah ke kuburan dengan menyalakan lilin. Terima kasih, Pendeta. Wah, saya baru tahu nih kalau ada tradisi seperti ini ya. Silakan Pendeta. Silakan Pendeta dan Ibu. Oh ya. Ada tradisi-tradisi, dan untuk orang-orang Tionghoa juga Ya. ada apa yang disebut Cengbeng. cengbeng, ya. Cengbeng itu berkunjung kepada Kuburan, kasih kuburan. bersih kuburan, taruh Ya, bunga. Nah, berkunjung ke kuburan tidak masalah. Ya. Sebab itu adalah satu proses penyembuhan. Ya, kita bersedih atas kematian daripada seseorang, ya, datang ke kuburan dan mengenang akan masa yang lalu, ya. Kemudian berdoa, tapi Iya. bukan mendoakan kepada orang yang mati. Sebab orang mati tidak tahu Tahu apa-apa. Kita berdoa kepada kita supaya kita dapat tetap setia kepada Tuhan dan akan bertemu dengan orang mati ini waktu Yesus bangkit. Jadi kita perlu menyadari bahwa yang harus dihindarkan adalah kesan bahwa seakan-akan orang yang mati itu Bisa dengar. masih mendengar. Jadi ada orang yang kasih sesajen atau kasih makanan, ya, kepada yang sudah mati, ya. Yang orang mati tidak tahu apa-apa, dia tidak dengar dan sebagainya. Ada orang yang minta rezeki kepada orang yang mati. Itu adalah satu perkara yang tidak tepat, ya, tidak benar, ya, tidak sesuai dengan pengertian kita tentang keadaan orang mati. Namun kalau berkunjung, ya, kemudian kami setiap ke Washington DC, kami akan datang melihat kuburan daripada Anak kami. ya. Kami ingat dan kami berdoa, Iya. Tuhan, biarlah kami tetap setia kepada Tuhan dan bertemu dan Sampai dengan kebangkitan Yesus. sampai kebangkitan Yesus, ketemu dengan Andrew yang kami kasihi. Jadi itu adalah satu perkara yang sah-sah saja, Iya. namun jangan pikirkan bahwa yang mati itu adalah masih tetap melayang-layang rohnya dan sebagainya. Itulah sebabnya perlu acara-acara khusus untuk mereka. Itu adalah hal yang tidak tepat. Ya, kami pun kalau pulang selalu ke Medan, ke Indonesia, ya kami akan pergi lihat kuburan papi mami, ya orang tua kami. Ya di situ kami bawa bunga, kasih bersih kuburan, dan kami berdoa supaya kami itu
bukan, kita tahu bahwa papi mami, orang tua kami sudah meninggal kan, tidak tahu Dalam orang keadaan meninggal. tidur. Ya kan, orang meninggal kan, orang mati tidak tahu apa-apa. Tapi kita ini supaya ingat bahwa kita satu hari kelak juga akan mati, tapi kita harus terus berjalan bersama-sama dengan Tuhan, memegang tangan Tuhan supaya kita bisa tetap setia dan bisa berjumpa kembali nanti pada waktu kebangkitan. Itu tidak, saya rasa tidak ada satu soal yang salah. Terima kasih banyak untuk jawabannya ya. Ya, Ini terima pencerahan. kasih. Bagus sekali. Terima kasih Pendeta dan Ibu. Baik, pertanyaan berikut datang dari seorang ibu. Selamat malam Pendeta. Gimana caranya istri bergantung sama Tuhan sedangkan suaminya mabuk-mabukan dan bermain perempuan terus dan tidak pernah membiayai? Gimana rasa istri dalam rumah tangganya? Oh, silakan Pendeta. Ya. Ya, kami menaruh simpatik Kasihan. dengan apa yang telah terjadi, iya. Dan dalam keadaan yang seperti ini, justru Anda perlu banyak bergantung Berdoa. kepada Tuhan. Ya, bergantung kepada Tuhan supaya Anda mempunyai daya tahan yang kuat di dalam menghadapi pencobaan ini. Ya, jadi sebab tanpa kuasa Tuhan Anda akan artinya Lemah. lemah. kemudian tidak sanggup, ya lebih bagus cerai saja. Tetapi dengan kuasa Tuhan Anda mempunyai kuasa untuk mengampuni, kemudian berdoa kepada Tuhan untuk mencari jalan keluar. Ya, jadi orang itu mabuk, ya. Itu mabuk, biasa mabuk itu tidak bisa dia tangani sendiri. Ya, diperlukan apa yang disebut Alcohol Anonymous. ya, yaitu satu cara proses tertentu supaya orang tidak lagi kecanduan. Ya. Jadi kemudian ini mempunyai masalah juga dengan keselingkuhan. Ya, jadi itu pun hanya dengan kuasa Tuhan dapat diatasi. Tetapi ya saya tidak sebutkan tentang masalah anak-anak ya dan sebagainya. Anak-anak bisa menjadi satu senjata juga ya untuk diingatkan kepada sang suami ya. Papa supaya jangan begini. Ya, bagaimana apakah teladan apa yang mau diberikan kepada anak-anak ini? Kira-kira masa depan anak-anak yang bagaimana yang papa mau? Kehendaki dan sebagainya. Jadi itu bisa menjadi salah satu senjata. Tetapi kembali berdoa kepada Tuhan, kemudian berdoa untuk daya tahan, kemudian berdoa untuk mengampuni, kemudian berdoa untuk mencari jalan keluar. Ya, termasuk mencari jalan bagaimana supaya suami dapat mengalahkan akan kelemahan-kelemahan tersebut. Kembali dalam keadaan yang seperti ini, justru kebutuhan berdoa dan kebutuhan bergantung kepada Tuhan itu jauh lebih besar. Ya, apalagi ini dibilang tidak pernah membiayai gimana rahasia istri dalam rumah tangga. Jadi perlu juga berdoa supaya mempunyai kekuatan untuk dapat bekerja sehingga dapat income untuk keluarga. Aduh, saya merasa sangat prihatin dengan yang bertanya ini. Kiranya Tuhan memberikan kekuatan kepada Anda. Terima kasih banyak Pendeta dan Ibu untuk jawabannya. Baik, kita membacakan pertanyaan berikutnya. Luar biasa penderitaan Yesus untuk umat manusia. Kalau saya mendengar pelajaran mengenai Yesus atau pelajaran-pelajaran rohani, saya sangat tersentuh. Tetapi bila sudah masuk dalam aktivitas keseharian, dalam pekerjaan di kantor, di rumah dan lain-lain, sepertinya semua pelajaran itu terlupakan. Bagaimana supaya kita tetap menghidupkan pelajaran yang Yesus sudah ajarkan di dalam kehidupan kita sehari-hari? Mohon pencerahannya. Silakan Pendeta dan Ibu. Ini sering sekali terjadi ya. Ini bawaan Adam dan Hawa ini. Iya. Silakan. Baik. Apa yang dikatakan di dalam Yohanes pasal 15 ayat 3 sampai 5. Ya, tinggallah di dalam aku. Ya. Ya, kamu adalah aku adalah paku anggur yang benar, kamu adalah carang-carangnya, ya. Jadi katakan tinggallah dalam aku, ya. Dan engkau akan berbuah banyak,
Ya. Jadi penurutan, ya, kesetiaan adalah hasil daripada hubungan dengan Tuhan. Dan bagaimana kita berhubungan dengan Tuhan itu adalah kalau kita memberikan waktu kepada Tuhan. Sebab ingat, pertobatan adalah pekerjaan penciptaan dan hanya pencipta yang bisa buat dalam hidup kita. Nah, memberikan waktu kepadanya melalui renungan firman Tuhan dan sebagainya, dan apa yang kami berikan tadi, kutipan dari The Desire of Ages atau Kerinduan Segala Zaman, mengambil waktu satu hari dalam Paling sedikit satu jam dalam satu hari. Jadi setiap pagi Anda coba renungkan bagaimana Yesus mati untuk Anda. Kemudian dia menderita, dia dicemeti dan sebagainya. Maka Anda bisa merasa terharu, ya, bertumbuh dalam kasih. Kemudian Anda dituntun dalam pekerjaan biasa, Anda akan selalu diingatkan itu dari waktu ke waktu. Tetapi kalau Anda pikirkan ini hanya 3 bulan sekali, ya, maka gampang untuk terlupakan. Tetapi kalau Anda ambil waktu ini setiap hari, ya, maka Anda akan selalu ingat dan Anda akan mempunyai hidup sesuai dengan kehendak Tuhan di kantor, di rumah, atau di mana saja, ya, dan Anda bertumbuh dalam rohani setiap hari. Ya, jadi ini maksudnya kalau pergi ke kantor atau di rumah, semua pelajaran itu terlupakan. Itu relationship, ya. Tuhan mau berhubungan dengan kita senantiasa. Jadi kita selalu berbicara kepada Tuhan. Ya, bicara dalam hati Tuhan. Aduh, saya di pekerjaan ini sudah dihina. Wah, saya sudah dimarahin sebab itu. Jadi ingat lagi kembali kepada, ini baru aja dihina, belum sampai diludahi, belum sampai dikasih mahkota duri, belum sampai dipalang. Kalau Tuhan bisa mengampuni, saya juga bisa mengampuni. Jadi selalu kita bandingkan diri kita dengan penderitaan Tuhan, maka itu akan memberikan kekuatan kepada kita, apakah di dalam rumah tangga ataupun di dalam pekerjaan kita, sehingga kita bisa mengingatkan Paskah itu dalam kehidupan kita setiap saat. Dan mudah-mudahan ini akan menolong. Baik, terima kasih Pendeta dan Ibu Pendeta untuk jawabannya. Ini pertanyaan berikut. Seharusnya suami saya ikut menyaksikan obsesi hati malam ini supaya dia bertobat dan tidak memukuli saya lagi. Waduh, silakan komentarnya Pendeta dan Ibu Pendeta. Kembali kami sangat ikut bersedih dan prihatin akan apa yang dialami oleh saudari ini, ya. Tetapi kalau seandainya soal menyaksikan acara ini, jangan khawatir. Masih ada video tayangan bisa diputar kembali. Jadi ada artinya tidak lama sesudah selesai acara ini, maka ini akan ditaruh di YouTube, ya, dan Anda tinggal lihat saja judulnya, yaitu Makna Paskah dalam keluarga. Maka ajaklah suami untuk dengar bersama-sama. Kemudian beliau akan punya kesempatan untuk dengar bersama-sama. Ya, dan akan melihat, waduh, rupanya dosa-dosa saya yang suka memukul kepada pasangan itu sudah ditumpahkan kepada Kristus, dan Kristus mati untuk saya. Wah, itu akan menyebabkan kasihnya itu, respons kasihnya kepada Tuhan itu sangat besar. Dan akhirnya biarlah Tuhan itu bertahta dalam hatinya sehingga dia tidak mau lagi melakukan pemukulan kepada pasangannya. Amin. Terima kasih banyak untuk penjelasannya. Betul ya, para pemirsa bisa menyaksikan kembali episode Obsesi Hati sebelumnya di YouTube channel. Ya, kalau terlewat ya. Iya. Seperti episode malam ini ya. Betul. Iya. Oke, kita masuk ke pertanyaan-pertanyaan berikutnya. Jadi, apakah hari Paskah itu harus diperingati secara umat, atau Paskah itu bisa kita hidupkan dalam pribadi kita masing-masing? Oh, seperti sudah dijelaskan tadi ya, Pendeta dan Ibu ya. Silakan. Ya, artinya kita merayakannya dengan menghidupkan. Iya. Ya. Dan merayakannya tidak harus setahun sekali, ya.
kita boleh rayakan setiap 3 bulan ataupun setiap hari pun Anda merayakan bagus. Tidak Dan jadi artinya, masalah. jadi Anda bisa menyelami dan mengalami itu Paskah dalam hidup kita. Ya, lebih banyak kita merenungkan kasih Kristus, pengorbanan Yesus yang telah mati untuk kita, lebih sering, lebih bagus. Lebih nyata dalam kehidupan keluarga itu nampak sekali kalau kita selalu merenungkan Paskah itu dalam kehidupan kita. Kita akan lebih mengasihi, lebih suka menolong, lebih ramah, lebih bijaksana. Pokoknya semuanya itu tabir Kristus akan dapat kita salurkan dengan pertolongan Tuhan. Oke, baik. Terima kasih Pendeta dan Ibu. Saya akan bacakan ada satu pertanyaan, saya tidak tahu dari seorang pria atau wanita ini dari Facebook. Selamat malam Pak Pendeta, saya izin bertanya bagaimana caranya supaya kita bisa kebaktian bareng dan berdoa bersama, karena kami jarang bisa berdoa bersama. Sudah rutin hampir setiap malam berdoa, baca Alkitab, dan renungan malam hanya bertiga. Suami jarang mau ikut kalau diajak. Oh, dari seorang ibu ini. Walaupun seperti itu, kami tetap melakukan doa keluarga. Kami punya kerinduan bisa berdoa bersama. Mohon arahannya Pak Pendeta. Oh, dari seorang ibu nih pertanyaannya, Pendeta dan Ibu. Silakan. Satu perkara yang sangat bagus ya adalah bahwa Anda tetap berdoa ya Sama anak-anak. sama anak-anak. Itu sangat bagus sekali. Iya. Oke. Dan sekarang ya ajaklah anak-anak juga ikut mendoakan akan bapak bapaknya ya. Jadi sering para bapak merasa terharu kalau tersentuh kalau anaknya yang Berdoa. mendoakan dia ya. Jadi biarlah berbakti bertiga ya. Mama, artinya Bapak tidak mau ikut, tetapi Anda tetap berbakti, ya. Kemudian baca Alkitab, kemudian berdoa. Biarlah anak ikut mendoakan. Kuat-kuat berdoanya. Kuat bapaknya. Supaya Jadi didengar bapaknya. Biarlah bapaknya juga dengar. Kemudian itu akan menyentuh akan hati Bapak. Iya. Itu salah satu cara. Di samping itu, tetap Anda sendiri harus banyak berdoa, sebab kerinduan untuk berbakti bersama itu adalah hasil daripada kuasa Roh Kudus dalam hidupnya. Jadi Anda harus berdoa untuk supaya Roh Kudus berbicara kepada dia. Ya. Kemudian sekali-sekali katakan, ingatlah sayang, ya, lebih kita sayang kepada Tuhan, kita lebih sayang satu sama lain. Anak-anak kita pun bertumbuh dengan baik, ya. Jadi ingatkan itu. Faktor yang berikut yang dapat diingatkan, ingatlah, ya, anak-anak ini mencari panutan, ya. Apakah kita mau anak-anak itu bertumbuh dengan tidak beribadah bersama-sama, bertumbuh kepada Tuhan dengan tidak beribadah pada Tuhan, atau akhirnya kira-kira menjadi bagaimana anak yang tidak bertuhan, ya. Jadi ingatkan satu dari waktu ke waktu, ya, maka kerinduan itu, ya, bisa dapat bertumbuh. Ya, dan kami dapatkan cerita-cerita dari orang yang tadinya tidak mau ikut, akhirnya ikut. Kenapa? Sebab dengar anaknya sendiri mendoakan dia. Iya. Tersentuh. Ya, bayangkan anak itu berdoa kuat-kuat lagi. Waduh, saya waktu dengar ini, waduh, betul-betul kuasa doa. Sehingga orang yang tadinya tidak mau sama-sama mengadakan worship, ya, akhirnya dia sama-sama mengadakan renungan dengan keluarganya. The power of prayer, kuasa doa. Amin. Luar Amin, biasa amin. ya kesaksiannya ya. Ya, mudah-mudahan dengan doa semuanya dapat teratasi ya. Amin. Terima kasih. Baik, pertanyaan berikutnya. Apakah perjamuan kudus menjadi pengganti dari Paskah? Di mana esensi perjamuan kudus dalam kitab Perjanjian Lama? Silakan Pendeta dan Ibu. Wah, ini dalam sekali pertanyaannya. Iya. Esensi dalam perjamuan kudus dalam Perjanjian Lama itu kan kita sudah bahas dari buku Imamat pasal 23 tadi, ya. Ya.
Jadi disebutkan itu adalah Paskah, ya, diberikan waktunya dan sebagainya adalah persis seperti Paskah sekarang ini, ya. Itu adalah sebagai satu tanda daripada mereka keluar daripada Israel, tetapi keluarnya itu adalah dengan melalui, ya, pertolongan Tuhan. Jadi keselamatan itu dengan anugerah. Makanya mereka selalu mengadakan Paskah setiap tahun, ya. Di samping itu mereka kalau setiap berdosa membawa korban, ya, membawa akan korban tersebut. Jadi itu adalah merupakan satu perkara yang sangat penting di dalam kehidupan orang-orang Israel. Nah, sekarang yang ditanyakan ini apakah yang dilakukan Perjamuan Yesus, Kudus. kemudian perjamuan kudus, Menggantikan apakah Paskah. itu menggantikan Paskah? Ya, sebetulnya perjamuan kudus itu bukan menggantikan Paskah, tetapi perjamuan kudus adalah pelaksanaan atau realitas daripada Paskah. Ya, jadi Anda merayakan Paskah dengan perjamuan kudus. Jadi tidak menggantikan, tetapi Anda bisa tetap ingat bahwa Yesus adalah yang telah membebaskan Anda daripada segala dosa, ya. Dan tubuh, artinya roti itu melambangkan akan tubuh Yesus, ya, yang telah dikoyak-koyakan oleh, ya, untuk menyelamatkan Anda, ya. Jadi bukan menggantikan, tetapi merupakan suatu arti atau makna ataupun realitas atau pelaksanaan daripada perayaan Paskah. Baik, terima kasih Pendeta dan Ibu Pendeta untuk jawabannya. Ya, pertanyaan berikut. Saya seorang istri dalam kurung ini selalu berusaha mengandalkan Tuhan, namun kami selalu berkekurangan. Bahkan untuk bisa makan besok saja kami tidak tahu dari mana. Waduh, ini karena bicara mengenai makna Paskah, ya. Silakan Pendeta, Ibu Pendeta. Ya, kalau seandainya tidak tahu untuk apa makan Untuk besok. Ya, itu berarti memerlukan ketergantungan sepenuhnya kepada Tuhan. Ya, jadi memang apa yang dikatakan di dalam buku Matius pasal 6 pada saat berbicara mengenai masalah doa Bapa kami, ya, dikatakan berikanlah kepada kami makanan kami yang secukupnya. Ya. Dikatakan our daily bread, ya, makanan setiap hari, ya. Itu artinya untuk hari ini, berikanlah berkat itu untuk hari ini, ya. Jadi itu menunjukkan, ya, di dalam Matius pasal 6 itu mulai 25 sampai 33 berkata, jangan takut, ya, jangan khawatir, ya, dan khawatir akan makananmu, pakaianmu dan sebagainya, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah serta kemuliaannya, maka yang lain itu akan ditambahkan kepadamu. Jadi saya percaya bahwa kita tidak perlu takut. Ya, kalau seandainya, apalagi sekarang, ya, kita ambil contoh orang-orang di Ukraina sekarang ini, ya, mereka kadang-kadang artinya berpikir dalam masa perang bagaimana kami dapatkan makanan, ya. Tetapi kita merasa senang bahwa gereja kita termasuk gereja yang tetap memberikan makanan setiap hari. Menampung mereka pengungsi dan sebagainya. Malahan itu pendeta-pendetanya mengeluarkan dari gaji mereka sendiri. Ada khusus ibu-ibu yang memasak makanan supaya mereka dapat makanan yang panas tiap-tiap hari. Ya, jadi satu hal yang luar biasa. Jadi kembali. Untuk Anda, pandangan kami adalah begini, tetap berdoa, bergantung supaya Tuhan memberikan rezeki setiap hari. Kemudian faktor yang kedua, ya, dari mana sumber makanan itu? Ya, kalau misalnya Anda tidak punya pekerjaan, berdoa untuk dapatkan pekerjaan. Selamanya saya percaya kalau kita berusaha untuk cari kerja, Tuhan akan memberikan pekerjaan. Okay. Apakah itu untuk mendapatkan makanan, ya? Apakah untuk kebutuhan-kebutuhan yang lain? Itu saya percaya bahwa Tuhan, ya, akan memberikan makanan. Ya. Salah satu contoh yang terbuka di dalam gereja kita misalnya jual buku, ya. Saya sendiri jual buku, ya, mulai dari SMA, ya, saya sudah mulai jual buku, ya. Untuk mulai kerja itu mulai SD saya sudah mulai kerja, ya.
saya bawa jual makanan, ya, waktu SD, ya. Jadi belajar untuk bekerja, ya. Nah, sekarang anak-anak juga kita didik mereka untuk bekerja. Jangan apa namanya, Dignity of labor ya, itu. kita perlu jangan rasa gengsi-gengsian. Saya tidak tahu ini anak umur berapa dan sebagainya. Anak kecil pun sudah bisa diajar untuk jual umur 6-7 tahun. Misalnya ada satu kue ataupun minuman. Tempo hari kita lihat orang-orang jual minuman, ya, orang-orang kecil. Anak kecil. Ya, kita perlu didik orang untuk bekerja supaya dapatkan, ya, rezeki, ya, dan Tuhan akan kasihkan berkat. Jadi kita perlu mendidik anak-anak untuk bekerja. Kenapa? Ya, sebab kita tidak bisa mengharapkan bahwa orang tua selalu yang memberikan makanan kepada mereka. Pernah saya waktu itu di Filipina, kan namanya di luar negeri, oke. Dan saya tidak punya lagi makanan, ya. Apa yang terus terjadi, ya? Saya berdoa, kemudian saya pergi ke ABC, yaitu Adventist Book Center, pinjam dulu buku, ya. Kemudian jual. Dalam begitu jual, sudah cukup makan untuk 2 minggu. Jadi kita harus berusaha dengan segala macam cara. Nah, kalau itu semua sama sekali tidak mungkin, ya, dan sebagainya, ataupun banyak pekerjaan yang bisa dilakukan di rumah, ya. Kemudian, ya, saya percaya Bapak Saudara seiman, ya, harus bisa siap menolong. untuk menolong. Oke. Jadi kalau misalnya ada keadaan yang seperti ini, saudara seiman harus siap untuk menolong, apalagi dalam masa pandemik ini. Oke. Jadi kalau seandainya itu memang keadaan Anda tidak artinya memerlukan pertolongan, bisa menyurat kepada sama seperti Anda menyurat ini kepada Hope Channel Indonesia, menyurat kepada Hope Channel Indonesia, maka kami akan usahakan untuk menolong supaya ada makanan besok, kalau betul besok tidak ada makanan. Oke. Jadi Tuhan memberikan segala macam cara dengan doa, dengan bekerja, dengan berusaha, dan juga melalui teman seiman, di mana kita harus saling mendukung satu sama lain, ya. Baik, terima kasih Pendeta dan Ibu Pendeta untuk jawabannya. Saya percaya betul, kalau kita mengandalkan Tuhan, mujizat itu pasti terjadi, ya, dan makanan itu akan ada besok, ya. Betul. Kita saya jadi teringat, ya, pengalaman kita juga. Waktu kami kebanjiran, itu saudara seiman kirim makanan waktu kami bersih-bersih lumpur di rumah. Jadi percayalah, Tuhan tidak akan membiarkan kita, ya. Kita dikirimi makanan siang, malam. Luar biasa. Jadi percayalah, kalau kita betul-betul mengandalkan Tuhan, Tuhan pasti akan menyiapkan makanan bahkan untuk esok hari. Amin. Wah, terima kasih Pendeta dan Ibu Pendeta jawabannya. Tetapi waktu kita sudah habis, jadi kita harus menutup acara ini. Silakan closing statement-nya dari Pendeta Kuntara. Paskah janganlah hanya untuk rutinitas, ya. Paskah adalah mengandung arti yang sangat penting bahwa orang Israel dibebaskan mereka daripada perbudakan di Mesir, kita pun dibebaskan dari perbudakan dosa, ya. Kita harus ingat pengorbanan Yesus, ya, setiap hari. Lebih banyak kita mengingat pengorbanan Yesus, maka kita pun dapat lebih disegarkan kerohanian kita, dan kita dapat lebih bertumbuh dalam rohani, dan kita pun boleh selalu siap untuk mengampuni orang lain. Jadi kita tidak perlu menyalahkan bagaimana cara orang merayakan Paskah, tetapi biarlah Paskah mengandung makna yang penting dalam hidup kita, yang membuat rumah tangga kita lebih rukun, sebab siap mengampuni satu sama lain, sebab mempunyai Yesus yang bertata dalam rumah tangga, dan rumah tangga kita disiapkan untuk hidup selama-lamanya dalam kerajaan surga adalah doa dan harapan kita masing-masing. Amin. Puji Tuhan. Kami undang Pendeta Jonathan Kuntaraf untuk membawakan doa tutup. Bapa kami dalam surga, kami bersyukur oleh sebab kasih-Mu yang demikian besar. Kasih-Mu yang di luar jangkauan kami untuk mengerti. Engkau telah datang ke dunia ini, hidup sebagai manusia, tidak pernah berdosa, namun Engkau mati untuk menanggung dosa kami. Terima kasih ya Tuhan, oleh sebab pengorbanan-Mu yang demikian besar, penderitaan-Mu yang Engkau tanggung untuk kehidupan kami.
keselamatan kami. Biarlah kami akan selalu merenungkan kasih Allah yang ajaib. Dan biarlah kami dapat bertumbuh dalam kerohanian. Tuhan berkati akan semua pemirsa yang mendengarkan siaran ini. Begitu banyak sekali yang mempunyai masalah. Tuhan boleh turut campur. Biarlah Yesus boleh hadir di setiap rumah tangga. Dengan demikian semua rumah tangga boleh merasakan kasih Tuhan, penuh dengan kebahagiaan, roh pengampunan, sampai Yesus datang. Inilah doa kami dalam nama Yesus Juru Selamat kami. Amin. 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 Ya, kami mengucapkan terima kasih kasih. kepada Pendeta dan Ibu Pendeta Kuntara untuk pembahasan yang telah dibawakan pada malam hari ini. Sampai jumpa Senin depan Episode dalam yang episode akan mendatang. datang ya, Senin depan. Bye-bye. Terima kasih, Tuhan berkati. Tuhan berkati. Salam sehat selalu. Tuhan berkati. Ya. Sekedar mengingatkan kepada kita bahwa Hope Channel Indonesia hadir setiap hari Rabu hingga hari Senin hingga hari Sabat dengan program secara langsung ya, disiarkan secara langsung dari studio Hope Channel Indonesia di Jakarta. Jadi pastikan bahwa kita tidak melewatkannya dan kita dapat mengikuti semua acara-acara Hope Channel Indonesia yang menarik. Bila Anda mempunyai pertanyaan seputar persoalan rumah tangga yang Anda hadapi, atau Anda rindu ingin memberikan satu topik pembahasan agar dapat dibahas, silahkan mengirimkannya ke nomor call center Hope Channel Indonesia ataupun melalui media sosialnya. Bisa disebutkan di sana pertanyaan untuk obsesi hati atau usulan untuk topik pembahasan, dan narasumber kami akan dengan sukacita menyiapkan bahan presentasi dan akan membawakannya untuk acara obsesi hati. Apabila para pemirsa ingin menyaksikan episode-episode obsesi hati sebelumnya, silakan masuk ke YouTube dan ketikkan di sana obsesi hati, dan di sana Anda dapat memilih episode apa yang Anda ingin saksikan kembali. Anda bisa menyaksikan live streaming Hope Channel Indonesia melalui website di hopechannel.id atau dapat juga di-download dari Play Store atau App Store untuk menikmati acara-acara dari Hope Channel Indonesia selama 24 jam. Demikian acara kita pada episode kali ini. Kami mengucapkan banyak terima kasih kepada pemirsa setia daripada Hope Channel Indonesia, khususnya pemirsa setia dari Obsesi Hati yang telah menyaksikan acara ini pada malam hari ini. Kiranya keluarga saudara diberkati oleh Tuhan. Secara khusus kami mengucapkan terima kasih kepada narasumber kami, Pendeta dan Ibu Pendeta Jonathan Kuntaraf, yang telah membawakan pembahasan yang luar biasa dari setiap Senin malam, dari waktu ke waktu. Dan juga terima kasih kepada sahabat-sahabat kru Hope Channel Indonesia yang telah bekerja keras sehingga acara ini dapat berjalan dengan baik dari awal hingga akhirnya. Saksikan terus siaran Hope Channel Indonesia, televisi yang mengubah hidup Anda. Satu tujuan, satu harapan. Akhir kata, saya Leo Sumampo. Dan saya Fitri Sumampo Sitorus. Tuhan memberkati kita.